ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amal-amal soleh yang telah kita lalui dari kekurangan, dari kekhilafannya. Dan di antara bentuk memperbaiki amal soleh kita, yaitu di antaranya kita semua duduk di majelis ilmu, yang dimana sering disebutkan keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Di antara keutamaan-keutamaan majelis ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Allah akan jadikan dia terus belajar memahami agamanya. Maka kata para ulama, mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijauhi dari majelis ilmu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali. Bahkan di antara keutamaan majelis ilmu adalah Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang menempuh suatu jalan tersebut adalah menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini yang tadi disebutkan, para ulama mengatakan bahwasannya keutamaan menuntut ilmu itu dari sisi yang lain itu lebih besar daripada seseorang melaksanakan ibadah yang lainnya. Seperti seseorang melaksanakan sholat. Orang yang sholat ikhwatal iman itu tidak semuanya diganjar sama Allah Subhanahu wa taala 100% dari sholatnya. Makanya disebutkan dalam hadis, ada orang sholat dia hanya mendapatkan setengahnya saja. Ada yang dia sholat, dia hanya mendapatkan 1/4 saja dari sholat yang dia lakukan. Berbeda dengan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia duduk saja, dia sudah mendapatkan hadisnya. Karena hadisnya itu tidak menunjukkan, tidak memerintahkan kepada dia untuk faham atau pinter. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk saja, dia sudah dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sama Allah untuk menuntut ilmu. Di antara yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ikhwatal iman, yang akan kita pelajari adalah kitab baru, yaitu kitab Ushulul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul, yang sudah disebutkan di sebelumnya. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang karismatik,
ulama yang dia di antara fokus dakwahnya terhadap akidah, mempunyai perhatian besar terhadap akidah. Dan di antara kitab-kitabnya rata-rata kebanyakan akidah. Yaitu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin, ada yang masih ingat? Bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 1206 Hijriah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sudah muncul? Oh, belum. Kitab ini ikhwatal iman membahas tentang pokok-pokok inti ajaran Islam berkaitan dengan akhirat kita. Sebelum membahas atau memperdalam dalam pokok tersebut, beliau memulainya dengan muqaddimah, dan itu sudah hal yang biasa dilakukan oleh para ulama. Sebelum dia menulis kitabnya, dia menulis muqaddimahnya terlebih dahulu. Dan di antara bacaan muqaddimah tersebut, beliau memulainya dengan membaca basmalah di dalam tulisannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya adalah apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tahukah kita ikhwatal iman, ketika seorang ulama meletakkan yang pertama dalam kitabnya itu dengan menggunakan basmalah, beliau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menulis surat, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis surat, mengirim surat ke Persia, ke Romawi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memulai dengan diawali membaca basmalah. Dan itu adalah sunnah. Bahkan ikhwatan iman, di antara keutamaan kalau kita memperhatikan bagaimana dahsyatnya basmalah ini, sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang dia tidak membaca basmalah, fahuwa aqta au abtar. Barang siapa yang dia meninggalkan basmalah di dalam segala kullu amrin dzibalin la yuqra bil basmalah fahuwa aqta. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahwasanya segala sesuatu perkara yang dimana dia tidak diawali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka dia aqta. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah aqta ini. Apa yang terputus? Di antaranya adalah dia tidak dikuatkan pekerjaannya. Ibarat ketika dia mengerjakan, dia tidak akan tuntas. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua adalah dia mengerjakan tuntas tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini mengingatkan kepada kita segala sesuatu hendaknya dimulai dengan membaca basmalah. Bahkan ketika kita ingin makan pun kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Betul kan? Rasulullah SAW samillah. Apa artinya? Bacalah basmalah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanannya. Wa kul mimma yalik, ambil yang dekat dulu. Itu dia Rasulullah SAW merintahkan. Bahkan ketika seseorang keluar rumah diperintahkan untuk membaca doa. Apa doa yang pertama? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dia di awal ada bismillahnya. Subhanallah. Ya, jadi ini menandakan bahwasannya ikhwatul iman, basmalah adalah sesuatu perkara yang diperintahkan di dalam syariat dan hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tentu berkaitan dengan basmalah, kita baru basmalahan. Berkaitan dengan basmalah ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah itu termasuk dari bacaan Al-Quran atau dari ayat-ayat Al-Quran, atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran, atau dia zikir tersendiri? Yang mana ikhwan? Antum yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, wallahu alam gitu bilang. Wallahu alam. Oke. Tentu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan basmalah adalah bacaan tersendiri seperti dia berzikir sendiri.
Adapun pendapat yang kedua adalah basmalah bagian dari Al-Quran yang dimana diperinci lagi oleh para ulama, basmalah ini adalah sebagai pemisah di antara surat-surat dalam Al-Quran. Makanya kalau seandainya seseorang ketika dia ingin pindah satu surat ke surat yang lainnya harus diberi jeda. Jedanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti inilah pendapat yang paling kuat, dan ini setahu saya adalah pendapat ijma' para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat ketika mereka menulis Al-Quran itu menulis diawali dengan basmalah. Baru kemudian suratnya kecuali satu surat. Surat apa? Surat Bara'ah. Apa surat Bara'ah? At-Taubah. Dan seperti itulah bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka. Makanya pendapat yang paling kuat adalah basmalah itu termasuk dari bagian dari Al-Quran atau dari surat, dan dia sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Seperti itu. Ya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, jangan pernah kita ketika ingin melaksanakan suatu kegiatan meninggalkan bacaan basmalah ini. Basmalah ini. Karena basmalah ini adalah termasuk bentuk seseorang itu bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan. Bismillah dengan menyebut. Seakan-akan kita mengatakan bahwa ya Allah, saya meminta kepada Engkau Subhanahu wa taala. Itu dia bismillah. Makanya ketika ada sesuatu pekerjaan, jangan lupa insyaallah bismillah. Seperti bismillah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita semua tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan kita melainkan pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang akan mengatur kita apakah kita bisa mampu atau tidak. Kemudian di antara muqaddimah yang akan kita baca adalah muqaddimah yang pertama, karena sejatinya kitab Ushul Tsalatsa ini ada dua muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah muncul di layar? Silakan ditampilkan. Tadi kita sudah membahas yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sunnah. Kemudian beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Artinya adalah apa? Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasannya wajib bagi seorang yang beriman dia mengetahui 4 permasalahan. Permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu. Masih belum muncul? Belum, kita tunggu ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Wahwa di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Coba kita lihat di layar. Yang pertama adalah permasalahan yang pertama harus diketahui seseorang adalah al-ilmu. Ilmu di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang kedua, masalah yang kedua adalah al-amal atsaniyah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Artinya apa? Mendakwahkannya, menyebarkannya ilmu tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah as-sabru 'alal 'adafi, yaitu bersabar seseorang dalam apa? Dalam berdakwah. Kemudian beliau memberikan dalil, ya, wad dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr. Apa artinya wal 'asr? Dan demi masa atau demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang beramal soleh dan juga dia yang menasihati dengan kebenaran dan juga dia saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian beliau menukilkan juga qala Syafi'i rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atau suatu surat, itu hanya surat apa kira-kira? Surat Al-Asr saja, maka itu sudah cukup bagi mereka. Nanti kita akan jelaskan apa penjelasan dari ini. Kemudian beliau juga menukilkan waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum seseorang berucap atau seseorang beramal. Dalilnya apa? Beliau menambahkan dalilnya Imam Al-Bukhari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah ya bahwasannya dia Allah Subhanahu wa taala tiada ilah selainnya, wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabada bi ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka hendaknya seseorang itu memulai dengan ilmu sebelum dia berucap dan beramal. Mari kita menjelaskan sedikit demi sedikit. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tulisan saya kebalkan ini, i'lam rahimakallah, yang artinya adalah ketahuilah semoga Allah merahmati. Di sini ikhwatal iman, sang penulis di antara kebaikannya adalah siapa saja yang mempelajari kitabnya, dia mendapatkan doanya sang penulis tersebut. Kita didoakan. Yang mendoakan kita adalah orang yang alim, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Setiap orang yang membacanya mendapatkan doanya beliau, walaupun beliaunya sudah meninggal. Subhanallah. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatinya. Kalau kita perhatikan ikhwatal iman, bahwasannya sang penulis mengaitkan antara ilmu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa faidah dari penggandingan tersebut ikhwatal iman? Para ulama mengatakan bahwasannya ini adalah informasi penting buat kita. Bahwasannya sejatinya kalau orang belajar atau mengajarkan itu harus dengan rahmah, dengan kasih sayang. Mengajarkan itu harus dengan lemah lembut, bukan mengajarkan itu dengan diktator atau dengan kekerasan atau dengan ucapan-ucapan yang kasar. Subhanallah. Setidaknya kita mendapatkan informasi atau faidah dari tulisan beliau bahwasannya ketika beliau menggandingkan i'lam rahimakallah, ketahuilah ya, semoga Allah merahmati engkau, yaitu kita diperintahkan bahwasannya ketika kita mengajarkan suatu ilmu, maka kita harus dengan rahmat atau harus dengan kasih sayangnya. Karena sejatinya orang kalau belajar dengan keras ya, maka yang ada muridnya apa yang ada? Yang ada muridnya kabur. Kagak mau belajar lagi. Betul gak? Iya, seperti itu. Ya kecuali kalau cash muridnya berbeda itu ya. Seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Beliau menginformasikan kepada kita, wajib bagi kita itu mengetahui 4 permasalahan. 4 permasalahan. Yang pertama adalah, apa ini yang pertama? Al-ilmu. Nah, yaitu adalah ma'rifatullah dan juga ma'rifatu Nabi. Yang berikutnya adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui ya agama Islam dengan dalil. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini ada beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama tentang membedah kitab beliau. Padahal kalau teman-teman buka
kitab beliau Ushul Salasah itu cuma beberapa halaman saja, kutaib kecil. Ushul Salasah itu kutaib kecil, tapi disyarah sama para ulama itu tebal, berjilid-jilid, subhanallah. Di sini, ikhwatal iman, beliau mengawali dengan permasalahan yang pertama, dia harus mengetahui ilmu. Kira-kira ilmu apa yang diperintahkan maksud beliau ini? Ilmu apa? Ilmu dunia atau ilmu syar'i? Ilmu dunia atau ilmu syar'i? Ilmu syar'i. Dan mempelajari ilmu syar'i, para ulama mengatakan hukumnya apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya ada dua. Yang pertama adalah wajib ain atau fardu ain. Yang kedua adalah apa kira-kira? Nah, mustahab atau sunnah. Contohnya adalah ikhwatul iman. Fardu ain. Contoh ilmu-ilmu yang dimana kata para ulama fardu ain adalah ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Seperti ibadah apa? Salat. Antum tahu bagaimana caranya salat, itu harus belajar. Gak mungkin antum melaksanakan salat tanpa ilmu. Apa jadinya kalau ada seseorang salat tanpa ilmu? Nah, tidak diterima salatnya. Atau orang dah haji. Orang mau haji, dia membutuhkan ilmu atau tidak? Kalau seandainya dia tidak membutuhkan ilmu, dia hajinya asal-asalan. Begitu juga bagaimana dia ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan kata para ulama, kalau ilmu yang sudah disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu asyraful ulum. Ilmu yang paling utama di antara ilmu yang lainnya. Makanya kira-kira ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu apa kira-kira? Ilmu akidah. Makanya seseorang wajib hukumnya fardu ain, mempelajari akidah yang benar. Bukan hukumnya sunnah, bukan. Hukumnya fardu ain. Seperti itu. Adapun yang kedua, yaitu adalah hukumnya sunnah mempelajari ilmu syar'i. Contohnya seperti mempelajari ilmu apa? Ilmu apa? Kira-kira ilmu syar'i yang hukumnya sunnah dipelajari apa? Ilmu apa? Ilmu muamalah atau muamalah, yaitu adalah transaksi, perdagangan, muamalah. Setiap orang itu tidak harus mempelajari fikih muamalah, kecuali kalau seandainya dia apa? Pedagang. Dia harus mempelajari fikih muamalah. Maka berubah statusnya, bukan sunnah lagi menjadi wajib bagi dia. Atau mempelajari ilmu waris. Nah, mempelajari ilmu waris. Itu adalah hukumnya sunnah. Tapi, itu dia. Enggak semua orang itu wajib mempelajari ilmu waris. Jadi antara yang wajib adalah tentu para ulama. Karena mereka ketika menyelesaikan masalah harus membutuhkan ilmunya. Jelas sampai sini ya? Makanya ilmu syar'i itu dibagi menjadi dua hukumnya. Yang pertama fardu ain, yang kedua sunnah. Seperti itu, jelas ya? Oke, tip. Adapun ilmu yang satunya lagi, berarti kalau yang pertama ada ilmu syar'i, yang kedua berarti ada ilmu apa? Bukan enggak syar'i ya. Ya, ilmu dunia. Hukum mempelajari ilmu dunia apa, ikhwatal iman? Mubah. Ada lagi? Hukum mempelajari ilmu dunia itu ada 3. Yang pertama, fardu kifayah. Yang kedua, apa? Sunnah. Yang ketiga apa? Haram. Contoh ilmu dunia yang disebutkan fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah itu apa dulu? Apabila ada seseorang yang melaksanakan sebagiannya, maka gugur sebagiannya. Di antaranya adalah mempelajari apa? Ilmu kedokteran. Harus ada. Makanya hukum mempelajari ilmu kedokteran itu fardu kifayah harus ada. Ketika ada orang yang sudah mempelajari, maka yang lainnya enggak perlu dan tidak berdosa. Tapi ingat ikhwatal iman, kalau seandainya semua bersepakat untuk meninggalkan atau tidak mempelajari
ilmu kedokteran, maka hukumnya berdosa. Jelas sampai sini ya? Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa bisa berdosa? Karena agama Islam adalah agama yang memerintahkan bagaimana seseorang bisa mengerjakan amal soleh itu dengan tegak. Dan tidak mungkin agama Islam itu bisa dikerjakan dengan tegak kecuali dengan jalan-jalannya. Kalau seandainya jalan-jalannya itu tidak bisa ditegakkan, lalu bagaimana agama Islam ini akan berdiri? Seperti contohnya ilmu kedokteran. Bagaimana kalau seandainya kaum muslimin sakit semua? Siapa yang mau belajar? Maka harus ada. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu dunia, yaitu hukumnya sunnah. Seperti apa contohnya? Apa lagi? Ya, seperti kayak contoh seseorang mempelajari kedokteran juga. Yang lain sudah ada mempelajarinya, maka yang lainnya sudah menjadi sunnah. Nggak bisa jadi, nggak masalah dia meninggalkannya. Atau misalkan dia mempelajari ilmu desainer, videografer dan sebagainya, tidak masalah. Seperti itu sunnah-sunnah saja. Tetapi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semua ilmu tersebut ikhwatal iman itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apa-apa kecuali kalau seandainya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah ilmu yang haram. Hukum mempelajari ilmu ini adalah haram. Apa seperti apa? Mempelajari ilmu sihir. Ilmu apa lagi? Perdukunan. Ilmu apa lagi? Judi, itu ada lagi tuh yang nanya. Oke, jelas sampai sini ya. Maka sekali lagi ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu syar'i dan juga ilmu duniawi. Seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, 5 menit lagi. Beliau menyebutkan ya di dalam masalah yang pertama yang harus kita pelajari adalah al-ilmu. Kemudian maksud beliau di sini adalah ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa ma'rifatu nabihi, dan mengetahui nabinya. Yang berikutnya wa ma'rifatu dinil islami. Nah, coba perhatikan ikhwatal iman. Di sini ada sesuatu ilmu yang dimana kalau seandainya seseorang tidak memperhatikan, dia tidak mendapatkan ilmu tersebut. Apa? Di sini beliau menggunakan diksi yang berbeda. Ketika menyebutkan permasalahan, beliau menyebutkan dengan kata ilmu. Tetapi ketika menyebutkan ma'rifatullah, Allah itu dengan ma'rifah. Bukan dengan ilmu Allah, tetapi menggunakan ma'rifah. Sampai sini paham? Lihat di sini. Sang penulis itu menyematkan itu dengan ma'rifatullah, bukan ilmu Allah. Seakan-akan ada perbedaan. Apa perbedaannya ikhwatal iman? Apa perbedaan ilmu dengan ma'rifah? Disebutkan dalam kitabnya Al-Askari, ya, dalam kitabnya Furuqul Lughah, perbedaan antara ilmu dengan ma'rifah adalah ta'rifuhu bitafasilihi. Ma'rifah itu mengetahui dengan detil-detilnya. Itu dia perbedaannya. Adapun ilmu itu secara umum saja disebutkan dalam Al-Askari dalam kitabnya Furuqul Lughah. Tetapi pendapat ini itu dibantah oleh siapa? Oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya. Beliau mengatakan bahwasannya ma'rifah itu adalah ya'rifuhu bi zawatihi, dengan zatnya, bukan tafsirnya, dengan zatnya. Jadi ma'rifah itu adalah mengetahui dengan zatnya. Adapun al-ilmu itu halnya, keadaannya. Makanya kalau seandainya seseorang kalau bertanya, kamu tahu aufa enggak? Bahasa Arabnya gimana? Misalkan Anda nanya kepada antum melihat aufa enggak? Antum tahu aufa enggak? Saya nanya kepada orang, apa bahasa Arabnya? Kamu tahu aufa enggak? Hal arafta aufa? Betul enggak? Apakah kamu tahu aufa? Nah, itu dengan zatnya. Tetapi berbeda dengan al-ilm. Al-ilm itu adalah keadaannya. Makanya enggak ada orang yang bertanya hal alim ta'aufa, enggak ada. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita membedah dengan luar biasa bagaimana kitab beliau disyarah dengan dalamnya, itu sampai para ulama menyebutkan tentang masalah ma'rifah dengan al-ilm itu saja ada ilmu tersendiri.
Tetapi ada sebagian para ulama mengatakan itu tidak ada bedanya. Jadi setidaknya kita mendapatkan 3 informasi berkaitan dengan ilmu dengan ma'rifah. Pendapat yang pertama mengatakan, yaitu Al-Askari, al-ma'rifah itu lebih detail. Ya'rifuhu bitafasilihi, adapun al-ilm atau bil umumihi. Ilmu itu sendiri dia mengetahui secara umum. Adapun pendapat yang kedua, itu pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengatakan bahwasannya ma'rifah di sini adalah ya'rifuhu bizawatihi, mengetahui dengan zatnya. Jadi dia tahu orangnya. Seperti itu. Berbeda dengan al-ilm. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim, yaitu adalah dengan hali, itu keadaannya. Ada pendapat yang ketiga mengatakan itu sama saja. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada antum semua. Kira-kira ketika sang penulis ini menulis al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dia masuk ke pendapat pertama, kedua, apa yang ketiga? Ayo. Nah, ya, sudah masuk ini pada tidur semua ini gimana? Ya. Ini baru dibedah ini. Ya. Oke. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ya. Sang penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Syarah Syekh Abdullah Al-Qasim mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak membedakan mana ma'rifah, mana al-ilm. Dia menyamakan. Kira-kira pendapatnya keberapa? Yang ketiga. Jelas sampai sini kawan iman? Oke, mungkin itu saja. Ini ya, makin kebakar nanti kepala antum ya. Baru diajak berpikir ini ya. Memang masalah akidah itu berat. Ya, masalah akidah itu berat. Orang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan detail. Karena kalau tidak, maka dia akan bisa menyimpang atau dia akan setengah-setengah memahami Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti setelah ini akan ada ujian ya yang belum melaksanakan ujian sebelumnya ya. Tentu saja kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.